wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matiz zahirah wal batinah. Alhamdulillahilladzi yaqbalul a'mala an 'ibadihi bisidqin niyyat. Asyhadu an la ilaha illallah dzul kamalat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bikamali. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah, di bulan Zulhijjah, bulan yang dimuliakan Allah, kita dianugerahi oleh Allah dapat berkumpul, beribadah, berzikir, mengingat Allah, menuntut ilmunya Allah. Itu adalah anugerah yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, nikmat-nikmat dapat mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah anugerahkan istiqomah sampai kita kembali kepada Allah. Amin ya rabbal. Salawat yang indah, salam yang terbaik, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang hatinya selalu disucikan Allah. Bulan Zulhijjah ini, Zu artinya memiliki, Hijjah artinya haji. Artinya Zulhijjah itu bulan yang di dalamnya ada kepemilikan haji. Ya. Semua yang melaksanakan ibadah-ibadah haji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Zulhijjah, insya Allah adalah orang-orang yang terpilih dari Allah. Maka kita bersama mendoakan agar yang berangkat haji, berangkat umroh kali ini, semua hajinya dan umrohnya diterima oleh Allah.
Dan semoga ya Allah mereka yang haji dan umrah sehat walafiat, kembali ke rumah masing-masing, ke kediaman masing-masing dalam keadaan selamat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami pun berharap ya Allah, yang belum dapat melaksanakan ibadah haji, terutama yang hadir pada pagi hari ini, semoga Engkau anugerahkan dapat berangkat haji dan umroh. Dan ya Allah, siapapun yang menyaksikan selain di tempat ini, juga semoga Engkau anugerahkan haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, insyaallah. Haji itu asal katanya dari dua huruf, ha kecil ya dengan jim. Itu satu akar kata dengan hajat. Hajat itu artinya kebutuhan. Ibadah haji adalah proses pelajaran penting dari Allah agar manusia melihat apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh dirinya selama hidup di dunia sampai nanti ke akhirat. Ditanya sekarang, Bu, yang paling dibutuhkan manusia apa tuh? Manusia butuh apa sih? Sehat. Manusia butuh apa sih? Makan. Manusia butuh apa sih? Tidur. Manusia butuh apa? Uang. Manusia butuh? Itu kebutuhan yang sekunder semua. Kebutuhan yang bukan paling dibutuhkan. Kebutuhan yang bukan kebutuhan primer. Sebenarnya yang paling dibutuhkan manusia semua ada di pelajaran ibadah haji. Yang paling dibutuhkan manusia. Di dalam ibadah haji kita diajarkan oleh Allah untuk di Arafah itu wukuf. Betul? Wukuf itu artinya berdiam diri, Arafah itu artinya untuk mengenal Allah. Ya. Yang paling dibutuhkan manusia itu apa jadinya? Kita selalu bersama Allah. Kita kenal Allah selama di dunia. Kita terus-menerus mencintai Allah. Karena perjalanan haji itu proses awalnya adalah proses kekasih Allah. Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga yang sangat diberkahi oleh Allah. Mereka orang-orang yang sangat cinta Allah, hamba-hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah. Nah, kita berangkat haji itu biar kenal Allah, biar mendekat kepada Allah, biar cinta dengan Allah. Paham ya? Jadi yang dibutuhkan manusia itu selama di dunia kenal Allah. Kalau orang yang kenal Allah, insya Allah selamat di akhirat. Ya. Kemudian apalagi yang dibutuhkan manusia? Yang paling dibutuhkan manusia itu pelajaran dari ibadah hajinya apa? Selamat makan. Tadi kan kebutuhan manusia ya. Kalau makan terus tahu-tahu keselak mati bagaimana? Nauzubillahi min. Ya, banyak enggak yang gara-gara makan terus tahu-tahu meninggal? Banyak. Salah makan, keracunan, salah makan, alergi, nyesek dan sebagainya, betul? Salah makan asam urat, salah makan timbul darah tinggi, ya. Yang dibutuhkan dari makan apa? Selamat. Betul? Proses haji Allah mengajarkan kepada kita melalui baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, semua diselamatin Allah. Jadi selama di dunia kita butuh mendekat kepada Allah agar di dunianya selamat, di akhiratnya selamat. Itu yang kebutuhan primer yang paling penting, yang paling dibutuhkan manusia adalah selamat.
Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam waktu pertama kali menyebarkan agama tauhid, agama Islam, karena disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu berkata dan diabadikan oleh Allah, wa ana awwalul muslimin, aku adalah muslim yang pertama atau yang awal. Orang Islam, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, disebutkan itu dalam Al-Qur'an ya. Nabi Ibrahim ketika menyebarkan agama Islam itu ditentang oleh semua masyarakat dan raja ketika itu, Raja Namrud. Betul? Bahkan dengan adanya menyebarkan agama Islam perintah dari Allah itu, Nabi Ibrahim ditangkap oleh raja yang zalim, kemudian dimasukkan ke dalam api yang sangat besar. Ya. Apinya itu, Bu, ditumpuk kayu bakarnya itu sekarang jadi kolam besar seperti danau. Seluas itu pula banyaknya tumpukan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Cara membakarnya dengan apa? Dilemparinnya dengan ketapel yang besar. Jadi Nabi Ibrahim dimasukin di tali di mana? Di ketapel itu, ya. Kemudian ketapelnya dilempar. Ya, karena saking panasnya kalau deket tuh kebakar juga, saking besarnya api. Tapi karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu kenal Allah, bertauhid kepada Allah, maka diselamatkan Allah. Jangankan jasadnya, bajunya aja nggak kebakar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan apinya disuruh jadi dingin yang menyelamatkan. Api itu sunnatullahnya membakar panas, betul? Tapi ini Nabi Ibrahim alaihissalam karena apinya disuruh oleh Allah dingin, jadi selamat. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, yang menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun dibakar di api yang sangat panas, tetap selamat. Ya, maka yang dibutuhkan manusia selamat. Ketika baginda Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk meninggalkan ibunda Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di Makkah Al-Mukarramah, padang tandus yang tidak ada penghuninya, bahkan tumbuhan gak ada yang bisa hidup. Ya, samir itu binatang buas gak ada yang bisa hidup di situ. Gersang tandus Mekah pada saat itu. Ya, kalau sekarang aja bisa sampai 50 derajat lebih yang berangkat haji itu, Bu, setengah mendidih 50 derajat tuh ya. Bayangkan tuh, Masya Allah. Apalagi zaman dulu yang belum ada pohon-pohon sama sekali, belum ada AC-nya. Kalau sekarang kan udah ada AC-nya, enak bener. Ibadah tuh enak. Sekarang udah ada atapnya, udah ada AC-nya. Ibunda Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam Sofa Marwah sa'i itu lari dari satu bukit, ya, Sofa Marwah 7 kali balikan. Kalau bukan Allah yang selamatkan dengan adanya mengeluarkan air Zam-Zam, bagaimana? Diselamatkan Allah. Ya, jadi sa'i nanti ketika ibu-ibu, amin ya rabbal alamin, bisa pergi haji dan umrah, lihat, oh begini ternyata sa'i itu. Kenapa disunnahkan lari-lari kecil di antara 2 pilar hijau, ya, lari. Masya Allah. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Ya. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi. Tuh. Lari-lari sekarang sih pakai AC. Enak, adem. Dulu panas terik. Bagaimana? Yang itu batu karena saking panasnya meledak, Bu. Jadi split kecil-kecil dan itu tajamnya seperti pisau. Gimana kakinya? Mondar-mandir. Iya. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan, ya jadi selamat.
Lihat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, ternyata diselamatkan Allah, diganti syariatnya dengan kambing domba. Yang selamatkan siapa? Allah. Jadi kalau kita mau selamat di dunia, selamat di akhirat, ayo mendekat kepada Allah. Ayo kita mengenal Allah. Jadi kalau zikiran la ilaha illallah tuh Bu, kan sering zikir la ilaha illallah insya. Artinya jangan tidak ada Tuhan selain Allah terus. Ya, tapi semua asmaul husna itu dibawa. Contoh, la ilaha illallah, hatinya mengartikannya tidak ada Tuhan yang maha pengasih melainkan hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang penyayang melainkan hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah, tidak ada yang memudaratkan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang memaafkan kecuali hanya Allah, tidak ada yang menerima taubat kecuali hanya Allah. Itu yang di Asmaul Husna di bawah semua. Ini namanya proses mengenal kepada Allah. Ya, Bu, mau dapat pahala haji dan umrah tiap hari enggak? Habis sholat subuh jangan tidur sampai waktu isyraq, zikiran, baca Quran, sholawatan, macam-macam ya, sampai waktu isyraq jam 6 lewat sampai setengah 7 lah selesai. Sholat sunnah dulu 2 rakaat. Baginda Rasulullah bersabda, dapat ibadah haji dan umrah pahalanya sempurna. Tuh. Jadi kalau pengen dapat pahala ibadah haji umroh tiap hari, ya kita kerjakan habis sholat subuh, jangan tidur lagi. Ya Allah, insya itu yang dibutuhkan manusia. Ada di dalam proses ibadah haji. Lalu apalagi kebutuhan primer manusia? Yang paling dibutuhkan manusia dianggap benar-benar sebagai hamba Allah oleh Allah. Allahnya mengakui kalau kita tuh sebagai hamba Allah. Selama ini jangan-jangan kita cuma ngaku-ngaku sebagai hamba Allah, tapi belum tentu diakui hamba oleh Allah. Bagaimana caranya agar kita benar-benar diakui hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Harus ibadah, harus ubudiyah, harus ubudah. Tuh syaratnya itu. Ibadah melaksanakan semua yang diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala. Ya. Ibadah enggak cukup, harus ada ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Mau siap rela berkorban di dalam ibadah kepada Allah lillahi. Orang sholat subuh tuh berat Bu, bener enggak? Ya. Assalatu wassalamu alaik. Salawat terakhir. Ya. Aduh, tambah pules. Betul. Ya Imam al-Mujahidin. Wah, enak ditarik selimutnya. Ya. Ya Rasulullah. Masih ngantuk. Apalagi kalau udah azan kelewat, naudzubillahimin. Beratnya luar biasa sholat subuh tuh. Butuh hati yang memiliki prinsip mau berkorban dalam ibadah sholat subuh. Siap berkorban dalam ibadah sholat, rela berkorban dalam melaksanakan ibadah sholat. Nih ngaji begini nih kenapa datangnya sedikit sekarang? Butuh pengorbanan gak dari rumah kemari? Mana becek pakai payung, udah menggigil, lapar belum sarapan, ngantuk juga, tetap harus ikut ngaji. Tuh kan butuh perjuangan, butuh berkorban di dalam ibadah, betul? Ibu kalau
lagi beribadah kemudian merasa lelah, merasa capek, merasa sempit, langsung hatinya ngomong sama Allah, ya Allah, misalnya lagi ibadah masak nih. Lagi ibadah apa? Masak. Capek masak tuh. Ya, masak semur jengkol setengah jam, makannya cuma 5 menit. Capek nggak masaknya? Udah capek lagi masak, dia ngomong hatinya di hadapan Allah, ya Allah, hamba mau berkorban, siap berkorban, rela berkorban dalam beribadah masak lillahi. Itu ubudiyah namanya. Lagi ngantuk-ngantuk, bismillahirrahmanirrahim. Tidur, salat subuh ngantuk ya. Habis salat subuh tuh, aduh, badan masih pada pegel, masih capek, masih matanya ngantuk. Hatinya ngomong sama Allah, ya Allah, hamba mau siap rela berkorban di dalam beribadah salat subuh lillahi. Itu yang dicontohkan dalam proses haji Nabi Ibrahim alaihissalam kan begitu. Baginda Nabi Ibrahim siap, walaupun dirinya harus mati dibakar dimakan api, dalam rangka menyebarkan agamanya Allah, siap mau rela berkorban untuk itu. Betul? Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam mau siap rela berkorban walaupun harus meninggalkan istri yang dicintainya di padang pasir, anak yang diharap-harapkannya dan dicintainya di padang pasir. Kalau diperintah Allah, siap ya Allah, mau ya Allah, rela untuk berkorban ya Allah. Paham? Nah, ini namanya ubudiyah. Kalau kita ada sikap ubudiyahnya, maka nanti dipanggil hamba oleh Allah, insya. Tapi itu juga nggak cukup. Harus ada ubudah. Ubudah itu apa? Mau dan ridho, senang, suka, cinta terhadap apapun yang ditakdirkan Allah. Mau berangkat ngaji tahu-tahu hujan, ya, jalanan becek nggak ada ojek. Halo, betul? Ya Allah ya Rabb. Mau walaupun hujan ya Allah, senang dengan hujan dari Allah karena Allah yang mentakdirkan. Coba kalau nggak ada hujan, bagaimana bisa hidup? Betul? Ya. Walaupun kau takdirkan hujan, jalanan becek, nggak ada ojek, tetap saya berangkat ngaji ya Allah. Senang dengan takdir Allah, ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, semua ini ibadah ubudiyah, ubudah ini apa? Ada di dalam proses ibadah haji. Jadi orang haji itu buat belajar itu, ya, sehingga pulang dari ibadah haji dikatakan mabrurah, hajinya makbulah, diterima Allah, menjadi orang-orang yang baik, abror di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka begitu? Karena melihat di sana itu proses ibadah haji luar biasa. Sejarah-sejarah zaman dahulu tuh yang tadinya cuma kedengeran cerita dari bu ustazah, dari pak ustaz, tahu-tahu ngelihat sendiri, oh ini Jabal Rahmah, tempat berjumpanya baginda Nabi Adam alaihissalam dengan ibunda Hawa. Oh ini Jabal Rahmah, yang dimana ada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Nabi Ismail alaihissalam untuk dikurbankan. Oh ini adalah Jabal Nur, Gua Hiro, di mana baginda Rasulullah SAW itu ngumpet di situ waktu dikejar sama orang-orang kafir Quraisy bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ternyata gunungnya tinggi, terjal, batu-batuannya keras-keras, betul? Sulit untuk ke sana. Ummina Khadijah radhiyallahu taala anha tiap pagi dan sore berangkat untuk ngasih makan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar. Dari Mekah ke mana? Ke Gua Hiro, jauh.
Tiap hari bolak-balik Ummina Khadijah tuh Masya Allah bawain makanan untuk Rasulullah SAW. Dulu cuma ngedenger dari Bu Ustazah, dari Pak Ustadz, dari alim ulama. Sekarang ngelihat sendiri, oh ini gua hero ternyata begini. Bu, ya, itu yang paling dibutuhkan orang-orang yang beribadah haji itu. Apa yang dibutuhkan? Mengenal Allah. Ya, selama di dunia berusahalah mengenal Allah. Yang kedua apa? Selamat. Yang ketiga apa? Menjadi hamba Allah, benar-benar dianggap hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Kalau begitu, kita untuk mendapatkan apa yang diajarkan Allah melalui proses ibadah haji disunnahkan nih mulai dari kemarin hari tasyrik ya 11, 12, 13 sampai terus berakhirnya bulan Dzulhijjah, baca doa yang paling sering dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu doa sapu jagat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang banyak dibaca, Bu. Ya. Biasanya kan baca doa itu cuma sehari 5 kali, itu juga kalau sempat, itu juga kalau ingat. Habis zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33, la ilaha illallah 100. Habis itu kan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah cuma sekali. Sekarang sih yang banyak. Lagi goreng, lagi gosok, gendong cucu, nyiapin kopi, ya, jalan ke pasar belanja sayur, hatinya baca Rabbana atina fid dunya wa fil hasanatan wa qina adzabannar. Banyak baca itu ya di bulan Dzulhijjah ini insya alhamdulillah. Tadinya pengen belajar fikih, tapi rupanya ini jauh lebih penting untuk disampaikan terlebih dahulu. Gak apa-apa ya. Alhamdulillah. Ini aja udah setengah jam. Tuh ada waktunya tuh 27 menit 47 detik udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi pesan kami Bu, kita jangan berhenti ngajinya, karena untuk mengenalkan kita kepada Allah. Dan itu adalah yang Allah ajarkan dalam proses ibadah haji. Ya, walaupun udah sepuh, keinginan hajinya harus tetap ada. Karena itu menjadi rukun nabung tiap hari walaupun 500 rupiah. Terus celengan hajinya jangan dibongkar-bongkar, jangan dikorek-korek. Buat berangkat haji tiap hari 1.000, 2.000. Butuh beli apa? Beli terasi, dikorek gitu, bawahnya dibolongin dikit. Halo? Pengalaman ya? La ilaha illallah. Ini yang buat haji buat umroh jangan boleh, nggak boleh begitu. Kalau dikorek-korek begitu dipergunakan untuk yang lain, sulit berangkatnya. Jadi kalau untuk beribadah haji dan umrah itu jangan dipakai buat yang lain-lain. Jangan diganggu gugat. Udah. Ya. Insya harus ada kepengenan. Insya kami rasa itu yang pertama, ngajinya jangan berhenti. Walaupun hujan, walaupun bagaimana, tetap datang ngaji karena kita butuh mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh selamat dunianya akhiratnya insya Allah. Kita butuh juga dianggap hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di bulan Dzulhijjah ini banyak-banyak membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pak Ustaz, kalau ditambah bagaimana? Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Boleh. Yang biasanya sehari cuma 5 kali, ini sebanyak-banyaknya insya khusus di bulan Dzulhijjah ya.
Nanti kalau banyak baca itu, insya Allah Allah anugerahkan dunia yang hasanah, akhirat yang hasanah, selamat dari api neraka, pergi haji umroh. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.